fitri wal adha sunnatul mu'akkadatun wa tushra'u jama'ah wal munfarid wa musafir wa hurrin wa 'abdin wa hurra wa mu'akkid la jamilatin wa la dhaba'ihatin amalan juzu fatah quruni fi qiyamati asal yang hukumnya apa? Hukumnya sunnah sunnah diukuhkan, sunnah yang sedang diukuhkan, artinya mendekati wajib, mendekati wajib tapi tidak wajib, sunnah yang sangat diukuhkan. Nah, sholat Idul Fitri ini disyariatkan cara melaksanakannya dengan berjamaah, boleh juga dengan munfarid sendiri, tapi kalau sendiri tentu tidak ada khutbahnya. Khutbah sendiri jamaah pakai khutbah, tapi kalau sendiri tidak pakai khutbah. Boleh dilakukan bagi orang yang mungkin di rumah, kemudian bagi musafir juga diperbolehkan. Musafir, wa hurrin orang yang merdeka, wa 'abdin dan budak, wa unfa dan transgender, wa imra'atin dan perempuan. Perempuan ini ada bahwasanya perempuan yang belajar dilatih wala hadaya disunahkan buat perempuan yang perempuannya itu tidak bersolek kalau datang sholat ini dia tidak perlu bersolek. Tapi yang dibutuhkan tidur molor wanita seperti itu yang datangnya sholat Idul Fitri di masjid itu memang justru tidak disunahkan, justru makruh hukumnya. Adapun perempuan yang disunahkan datang untuk menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu perempuan yang tidak namanya minor, yang tidak minor dan yang tidak bersolek, itu yang disunahkan. Dan tanpa orangnya,
itu semua dilakukan, maka hukumnya makruh. Wassalatul idaini, waktunya sholat id itu kapan? Waktu sholatul id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Ada waktunya sholat id itu dilakukan antara munculnya matahari sampai lengsernya matahari. Matahari sudah muncul, itulah mulai dilakukan sholat id. Waktu sholat id habisnya kapan? Selesainya lengsernya matahari itu menjelang waktu zuhur. Jadi selanjutnya sholat id jam 10, jam 11 itu masih dulu. Aplikasinya di rumah sholat id. Jadi selesainya waktu sholat id yaitu menjelang waktu zuhur. Ketika matahari sudah lengser dari penampungan maghrib. Kemudian sholat id berapa rakaat? Bilangnya wahiyya utawi sholat id, sholatul id, idul fitri wa idul adha, rakaatani itu 2 rakaat. Yuhramu bihima biniyatin idul fitri awil adha wa yatimu idul fitah. Sholat id 2 rakaat diawali dengan takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat. Takbiratul ihram disertai niat di dalam hati. Niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilan qiblah ma'muman atau sholli sunnatal Idul Adha raka'ataini mustaqbilan qiblah ma'muman. Kemudian yukabbiru fi raka'atil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Adapun takbir pada rakaat awal itu jumlahnya 7 takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama awal. Kemudian ditambah 7 takbir. Misalkan sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ini takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram di dalam hati harus diniati niat sholat. Kemudian takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir itu baca apa? Apakah diem baik? Apakah baca sholawat? Apakah baca yang lain? Di sela-sela takbir baca tasbih. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sholawat boleh, diem boleh, enggak salah. Yang bagus baca tasbih di antara takbir.
Nah, setelah takbir ketujuh ya, takbir yang ketujuh tadi, rumah ia ta'udhu, rumah yang ta'udhu wa yukra'ul fatihah, rumah yang ta'udhu suratul fi wa suratul qaf jabar. Setelah takbir yang ketujuh di rakaat awal ya, kemudian baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu namanya ta'awudz. Wa yuqra'ul fatihah, setelah ta'awudz baca fatihah. Ini tentu bagi imam ya, bagi makmum cukup mendengarkan fatihah imam. Kemudian nanti ketika imam baca surat, makmum baru baca fatihah. Setelah baca fatihah, kemudian Tumayuruh pada suratul Qaf jabar. Setelah baca fatihah, imam baca surat Qaf. Nama kasihan. Yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang itu biasanya surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Sebagai semua dari Al-A'la dan surat Al-Kahfi itu sedang. Jangan terlalu pendek juga. Intinya setelah baca fatihah, baca surat Al-Quran. Wa yukabbiru fi raka'atil tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Setelah baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, ya, duduk di antara sujud kembali, kemudian baru dari sujud untuk melakukan rakaat kedua. Rakaat kedua bangun Allahu Akbar, tapi nggak usah diangkat tangannya. Ketika bangun dari sujud rakaat awal untuk ke rakaat kedua, tangan tidak usah diangkat. Dari sujud bukan bangun diangkat ketika takbir. Setelah takbir intikal ya, intikal dari sujud ke berdiri ya. Kemudian takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat pelajaran yang sudah lama, ketika takbir ya, posisi jari-jari ini tafriqan wasatan ya, renggangnya yang sedang ya, renggangnya jangan rapat ya, jangan juga terlalu garam. Tafriqan wasatan ini sedang aja ya. Allah, jangan rapat. Jadi rapat itu posisi ketika sujud dan duduk di antara sujud, kemudian tahiyat, itu baru rapat jari-jarinya. Ya. Jadi ketika takbir, jari-jarinya baru rapat. Setiap sholat ya, setiap sholat. Setiap sholat, semua sholat. Itu juga takbir sholat jenazah juga itu Afrika masalah renggangnya yang sedang ya. Jangan terlalu lebar, jangan rapat. Kecuali duduk di antara sujud atau tahiyat atau sujud ya, sujud ya, sujud jadinya rapat. Kalau sujud siku jangan ditempelkan di lantai, jangan begini. Diangkat
sendiri. Ya, Sesuai badan itu mah. sebenarnya dia dari kafir dengan Mepet bener badan. Susah. Jadi di rakaat kedua takbir 5 kali ya, takbir 5 kali. Setelah takbir 5 kali sama seperti rakaat awal, baca ta'awudz, baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Isra' dengan suara keras. Surat Al-Isra'. Setelah sholat wa yahtubu nadban ba'dahu dan berkhutbah. Khutbah nadban disunahkan ba'dahu setelah sholat 2 rakaat. Setelah sholat Id kemudian melakukan khutbah. Khutbataini yukabbiru fi ibtida'i al-ula tis'an wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyati sab'an. Khutbah ini hukumnya sunnah ya, tidak khutbah juga sah sholat Idnya ya. Tapi alhamdulillah ketika buat jemaah yang ada khutbahnya, makanya banyak jemaah yang tidak mau melakukan khutbah itu suara yang Bubar. sah sholat tapi tidak mendapatkan keutamaan. Tidak sempurna sholat Idnya jika tidak ikut mendengarkan khutbah. Apalagi dilakukan. Karena khutbah sunnah, munfarid sendirian sholat Id juga boleh ya. Sholat Id sendirian juga boleh atau jamaah dengan keluarga itu ya. Kepala keluarganya khutbah, bapaknya khutbah, anak istrinya. Tentu ketika khutbah sekalipun sunnah wajib menjalankan syarat-syarat dan rukun khutbah. Ya. Sekalipun sunnah tetap syarat-syarat khutbah, rukun khutbah harus dipenuhi. Gak boleh khutbah sunnah. Jadi suka-suka saya hukum dan syaratnya terserah. Tidak bisa itu harus tetap terpenuhi syarat-syarat dan hukum khutbah. Untuk Allah, suci atas, suci najis, ya. Kemudian 2 kali khutbah, wasiat takwa, baca sholat, kemudian baca adzan, syarat khutbah terus terpenuhi. Sama halnya ketika sholat sunnah, sekalipun sholat sunnah, terus sholat yang terpenuhi. Sholat badiah kan sunnah. Begitu sudah takbiratul ihram, ya syarat rukun sunnahnya harus terpenuhi. Begitu juga khutbah. Dia mengenal sunnah harus diabaikan rukun dan syarat-syarat. Nah, pada khutbah di khutbah pertama khotib membaca takbir 9 kali dengan berturut-turut ya, berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali ya. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu
Ini jangan kebalik ini ya. Kalau misalkan imam dan khotibnya sepaket, jangan sampai kebalik. Sholat takbirnya 9 kali, sholat pertama, sholat kedua takbir 7 kali. Kebalik begitu khotib takbir 7, kedua 5. Ini harus menjadi catatannya. Nah, kemudian permasalahan ini kadang-kadang terjadi. Bagaimana ketika sholat, ya, rakaat kedua, imam lupa takbir yang 7 kali, yang 5 kali. Ketika sholat, kan sholat rakaat pertama takbir 7 kali, yang kedua takbir 5 kali. Dia lupa langsung baca Fatihah. Misalkan begitu baru dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Takbirnya lupa. Ini gimana? Apakah dilanjutkan Fatihahnya? Apakah dipotong takbir? Baru Fatihah lagi. Paling yang butuh jemaahnya pasti butuh takbir. Ini sifatnya takbir dalam rakaat sholat itu sifatnya sunnah, tidak menjadi rukun. Jadi rukun takbir yang jadi rukun itu takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Jadi takbir ini rukunnya sunnah di dalam sholat. Nah, oleh karenanya di dalam kaidah kaidah usul fikih, al-wajib la yuzalu bisunnah, atau al-wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Artinya ketika sudah berlanjut baca Fatihah, tidak boleh diputus dengan takbir. Karena ketika wajib diputus dengan sunnah, maka batal sholatnya. Kalau Fatihah diputus, lebih mementingkan takbir yang sunnah daripada yang wajib. Jadi kalau sudah dibaca Fatihah, biarkan saja, tidak perlu diingatkan imamnya, kecuali yang memang itu dalam hal rukun sholat, ya, maka diingatkan kalau orang rukun. Kalau bukan rukun, ya tidak perlu diingatkan. Sangat saja ini misalkan tahiyat awal antara doa kunut kan sunnah. Tahiyat awal juga sunnah. Ketika imam lupa doa kunut misalkan, imam turunnya imam itu sudah melebihi rukuk. Turunnya imam sudah melebihi rukuk, maka jangan diingatkan imamnya. Jangan diingatkan, langsung saja sujud. Nanti kalau diingatkan imam balik lagi berdiri terus doa kunut, batal. Jadi kalau sudah lebih rukuk, ya lebih rukuk, turunnya imam lupa doa kunut, jangan diingatkan.
turun sudah disuruh tidak karena dia mau berhenti diingatkan supaya itu tidak batal karena posisi masih berdiri tapi kalau posisinya sudah duduk dan berdiri ini bisa menambah dan jadi sudah mau sujud dia berdiri lagi diikutin maunya Mampu. Tapi terakhir kayak nih sujud sawi. sujud jadi kalau sudah melebihi ruku ya nggak usah diingetin nanti saja terakhir sebelum salam sujud kalau diingetin balik lagi batal semuanya begitu juga kayak kapal harusnya orang kedua itu duduk kayak kapal dia berdiri kalau berdirinya itu sudah melebihi bangun dari ruku ya jangan diingetin apalagi sudah berdiri sempurna jangan diingetin karena lanjut setelah tahiyat jadi sujud kecuali dia mau bangun dari sujud biasanya ada istirahat dia bangun lagi mau diingetin kalau sudah bangun jangan diingetin karena sunnah kalian Allah tasyahud sunnah apa kalau dikatakan sama dengan sunnah kalau diingetin balik lagi turun sunnahnya sama dengan takbir itu atau itu ketika imam lupa baca takbir dan sudah terlanjur baca Fatihah jangan diingat jangan diingetin imamnya karena memutus rukun lanjut jadi pada khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali dengan berturut-turut ya. Wa takbiru ala ismaini mursalin wa huwa ma la yakunu uqiba sholatin wa muqayyatin wa huwa ma yakunu aqibaha wa bada'al musalli bil ma'ruf. Takbir, jenis takbir itu ada dua ya. Jenis takbir ada dua. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan sholat. Pelan-pelan, masih lama. Takbir mursal, takbir yang tidak berkaitan dengan sholat. Contoh seperti takbir asar, takbir takbir mursal. Karena tidak ada berkaitannya dengan sholat. Kalau takbir muqayyad, takbir yang